Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore, warahmatullahi wabarakatuh. Sore. teman-teman, Vika, Katrun Nada, dan beberapa nanti kita sedang kirim undangan untuk bergabung. Pada sesi sore ini kita ingin diskusi progres riset kita. Yang pertama nanti kami minta Nada untuk menyampaikan progres tesis kita, PTM-nya. Sudah sampai mana, penelitiannya sudah selesai atau belum, sekarang di tahap apa, kalau ada kendala-kendalanya apa saja. Kemudian mumpung diingat, nanti tolong diteruskan info link diskusi ini ke grup diskusi hibah kita, supaya adik-adik yang mahasiswa payung itu bisa ikut bergabung. Nanti salah satu minta tolong diteruskan supaya mereka bisa join. Nada sudah siap, Da? Iya Bapak, sudah siap. Jadi kita ingin dapat info, mungkin nanti sesi ini bisa di screenshot juga untuk bahan catatan di catatan harian PTM. Jadi ada laporan progres kita hari ini supaya bisa jadi catatan. Oke, dipersilakan. Izin dulu, Bapak ini saya ngirim linknya sekarang ke grup hibah itu. Oke, di info saja yang bisa bergabung gabung. Kalau yang sedang ada kesibukan lain juga tidak masalah. Siapa tahu ada yang bisa bergabung. Oke Bapak, sekalian saya izin Pak, nggak bisa on kamera. Nggak tahu ini laptopnya, kenapa? Oke. Saya Bapak. Oke, silakan. Baik Bapak, untuk progres terkait penelitian tesis ini sudah, untuk penelitiannya sudah selesai Bapak, dan untuk sudah meriksa juga, sudah diperiksa post-testnya, dan sekarang sedang olah data. Oke, nanti berarti setelah itu kita ada tahap mulai menulis manuskrip ya. Jadi setelah data dapat, ada dianalisis, diinterpretasikan, maka kita akan memutuskan. Cukup, Da? Tadi sudah tidak ada sesi dengan sekolah, sudah tidak ada tahap ke sekolah lagi, atau akan ada balik lagi ke sana? Cuma balik buat minta surat keterangan selesai penelitian saja, Bapak. Oke. Berikutnya kami persilakan Vika update info terkait data kemarin yang proyek 1 dan 2. Nanti mungkin Nada juga bisa ikut melengkapi, karena ada sebagian data juga di Nada. Nanti kami di sesi akhir akan sampaikan apa rencana kita dalam minggu ini dan minggu depan. Silakan Vika. Slideshow bisa Pak? Oke, silakan. Oke. Apa sudah terlihat? Sudah terlihat, Kak. Oke, bentar. Ya. Nah, ini untuk kemarin data-datanya udah saya pisahin, jadi ada 4 sheet baru. Di sini ada proses poster, produk poster, proses video, dan produk video. Jadi kemarin karena Bapak minta membuat grafik dari hasil data yang diperoleh, ini bentuk grafiknya. Ini grafik dari proses poster. Jadi di sini udah saya buatkan berdasarkan aspeknya dan masing-masing kelas. Jadi untuk kelas A warna biru, kelas B warna orange, dan kelas C warna abu.
Nah, begitu juga untuk produk posternya. Di sini ada 4 aspek: konten, desain visual, penyajian, dan teknis. Kemudian untuk prosesnya di sini udah ada grafiknya juga. Begitu juga untuk produk video. Bentar, agak lambat. Yang video juga sudah ada proses berarti ya, proses dan produknya ya. Sudah. Nah, kemudian kemarin kan ada yang jumlahnya itu beda-beda, Pak. Totalnya itu ada yang 55, ada yang 53. Nah, setelah saya Ya, betul. rangkum semuanya, di situ ternyata ada 54 orang totalnya keseluruhan yang benar. Ya. Nah, untuk kelas A di sana ada 18 orang, kemudian kelas B 19 orang, dan kelas C 17 orang. Nah, untuk di kelas A itu, ini namanya saya sebutkan juga, Pak, untuk mahasiswa yang belum mengumpulkan tugas? Tidak perlu. Ini karena kita dokumentasikan, nanti list namanya diserahkan ke Bapak saja, nanti kita sampaikan secara personal, karena bagian yang lalu kita sepakati di informed consent itu, tidak ada data yang kita publikasikan yang by name ya, kecuali yang general seperti ini. Oke. Mungkin itu aja sih, Pak. Intinya dari kelas A, kelas B, kelas C itu ada beberapa mahasiswa yang belum mengumpulkan tugas. Itu sih, Pak. Mungkin itu aja, Pak. Terima kasih, Vika. Share screen-nya dapat ditutup. Terima kasih. Oke, selamat bergabung teman-teman, adik-adik yang lain. Ini sudah ada bergabung Windy, Zikri, Sally, dan kawan-kawan. Kami perlu informasikan, sepertinya di dalam minggu ini, untuk jadi catatan Vika, Nada, dan tim lain, tolong bisa menyiapkan waktu. Kita rencana akan ketemu dengan seluruh asisten riset kita, adik-adik yang kemarin sudah melamar, ada di grup MBK 2024. Ini ada Windy, Sally salah satu yang sudah mendaftar. Kemudian nanti Zikri kami minta bergabung sebagai tim dokumentasi, karena angkatannya MBK 2023 ya Zikri ya. Iya Pak, nggak bisa jadi jadinya. tugasnya lalu cukup berbeda. Kami nanti kita rencanakan dengan adik-adik itu akan bersama-sama menilai beberapa tugas yang sudah ada, sekaligus kita menyepakati langkah-langkah berikutnya untuk keperluan pendampingan, menilai setiap kelompok mahasiswa baik di kelas A, B maupun C. Dan waktunya sepertinya kita akan pilih di luar sesi kelas, dan di luar jam perkuliahan, karena kesibukan setiap orang ini kan beda-beda. Kita akan pertemukan pada satu sesi, nanti akan diinformasikan kemudian. Nanti kita akan buat grup WA khusus yang isinya Vika, Nada, dan seluruh tim asistensi MBK 2025. Zikri nanti boleh bergabung ke dalam tim itu supaya mudah kita buat janji untuk tindak lanjut pertemuan kita berikutnya. Karena sudah bergabung di sesi ini, kami persilakan juga adik-adik gunakan kesempatan ini untuk berdiskusi terkait proposal yang lalu kita sempat rencanakan ada diskusi malam, tapi karena sesuatu dan lain hal tertunda. Jadi kita bisa gunakan sesi ini untuk berdiskusi progresnya sudah seperti apa, dan hal-hal yang lain untuk keperluan diskusi kita. Kira-kira untuk hari, kalau kita setting untuk hari
Sabtu ini, Vika bisa ada luang atau ada agenda pergi bersama keluarga? Ini untuk pertemuan offline, Pak. Kita rencanakan offline dengan mereka semua. Tempatnya mungkin Insya Allah kita akan bisa. informasikan kemudian. Dan waktunya sepertinya kita pilih hari Sabtu ya. Sabtu pagi mungkin seharian sampai sore, mungkin nanti kita makan siang sama-sama semua tim. Kami juga nanti minta info yang lain. Mudah-mudahan semuanya bisa bergabung. Jikri, silakan. Izin Bapak, izin masuk terkait kalau hari Sabtu pagi. Jadi adik-adik Himapes kan rata-rata banyak yang ikut asistensi untuk MBK ini. Pagi Sabtu itu mereka ada acara dan kebetulan Tiang juga jadi pemateri di hari Sabtu pagi. Begitu Bapak. Oke. Sebenarnya yang akan berdiskusi dengan kita di hari Sabtu itu bukan mahasiswa yang ikut MBK, tapi Seli dan CSCS yang lalu mendaftar di WA Group itu. Ada 10 orang rasanya. Apa sudah 10, Seli? Sudah Bapak, sudah lengkap. Bisa disebutkan nama-namanya yang ada di grup, minta tolong cek kembali. Baik Bapak, sebentar. Sebentar Bapak, masih di luar. Untuk asisten MBK ini Bapak, yang pertama itu Muasri Ilham, yang kedua ada Ahmad Hardian, yang ketiga Rifki Ripaldi, yang keempat saya sendiri, yang kelima Windy Zerani, yang keenam ada Hadijah, yang ketujuh ada Niputu Anindita, yang kedelapan ada Salwa, kesembilan Nelly, dan yang terakhir ada Miftah Bapak, Miftahul Jannah. Oke, terima kasih. Nanti tolong buat bantu Bapak, kita buat satu grup WA yang isinya teman-teman itu. Nanti boleh adminnya Sally atau Windy dibuat saja sebentar supaya kita mudah berkoordinasi. Nomornya teman-teman itu ada di grup itu semua, nanti bisa ditulis sebagai asisten MBK 2025. Jadi kita akan ketemu untuk menyamakan persepsi, sekaligus kita akan menilai beberapa produk karya mahasiswa, baik yang video khususnya ya. Jadi kita akan buat catatan setiap video itu, saran-saran masukannya apa, sehingga kita harus melihat satu persatu. Kemudian nanti kita akan menyepakati siapa bertanggung jawab untuk kelompok mana, di kelas mana. Karena di tahun ini, sesuai saran lalu di komentar reviewer, ketika kita menulis publikasi seputar kegiatan kita tahun lalu, disarankan tahun ini ada 3 kelas perlakuan yang berbeda-beda, tapi proyeknya sama. Tugas proyeknya tetap 4 itu, hanya kemarin kita modifikasi urutannya, kita mulai dari poster yang lebih sederhana, kemudian kita lanjut dengan video, nanti yang ketiga ini baru masuk ke game, nanti terakhir di website. Jadi agak beda urutannya dengan yang tahun lalu. Nah, nanti tempatnya kita bisa sepakati bersama-sama di WA Group. Nanti tolong Miss Vika dan Nada juga bergabung di dalam WA Group itu supaya mudah berkoordinasi ya. Oke, Bapak. Berikutnya kami beri kesempatan adik-adik semuanya, baik Windy, Sally, Zikri, Linda juga melaporkan progres risetnya masing-masing, supaya mudah-mudahan sesuai target, adik-adik bisa selesai tepat waktu, syukur-syukur lebih cepat dari yang kita rencanakan di awal. Kita mulai dari siapa? Windy sepertinya lalu sempat janji jumpa dengan Bapak, tapi belum ketemu karena waktu itu Bapak tiba-tiba dipanggil untuk bergabung ke satu sesi.
dan tidak bisa diwakil sehingga harus pergi yang sore-sore waktu dapat info kita rencana ketemu itu. Jadi kita gunakan sesi ini untuk mendiskusikan progresnya, kemudian kalau ada kendala silakan dilaporkan, kita akan cari solusinya bersama-sama, sekaligus kita gunakan sesi ini untuk mendiskusikan beberapa rencana tindak lanjut terkait rencana hibah bagi adik-adik yang sekarang di fast track program, karena akan ikut PTM. Besok rencananya sesuai undangan di Prodi itu Bapak lihat ada rapat penentuan dosen pembimbing tesis. Nanti kita lihat siapa akan bersama siapa, tetap bersama tim kita atau akan ikut bersama tim yang lain. Siapa yang pertama? Silakan raise hand kalau sudah ready. Siapa yang tadi sempat kita beri tanggung jawab untuk bikin grup WA? Kalau bisa di-create langsung saat ini saja, supaya nanti teman-teman segera tahu, ini sudah hari Kamis, kita punya waktu besok 31 dan tanggal 1 November, kalau bisa kita sudah pertemuan secara offline dengan semua tim itu. Zikri mungkin, Sally dulu ya. Enggak, Bapak, saya mau buat WA grup dulu. Oh, oke. Silakan Sally, tanggung jawab bikin WA itu sekarang. Oke, Windy Bapak. bisa melaporkan apa yang kemarin sempat direncanakan. Bapak sempat ikuti juga laporan yang di WA grup kita. Jadi supaya ada progres perkembangan risetnya, sekaligus kita dapat masukan mungkin dari teman-teman yang lain yang tema riset kita sama. Windy, siap Win? Mohon izin Bapak, Windy masih di kelas Bapak, mau ada kuliah. Mungkin untuk laporan Windy, kemarin Windy udah lakukan observasi di SMA 7 Mataram. Mohon izin Bapak, dosennya sudah datang. Oke, silakan diteruskan. Nanti boleh di-off-kan saja dari sesi, kalau masih sempat menyimak, disimak saja. Zikri sudah sampai mana perkembangan revisinya? Assalamualaikum Bapak. Terkait revisi kemarin sudah yang masukkan di loker Bapak, dari lampiran sampai bagian-bagian kecil di proposal yang sempat kemarin disarankan untuk diubah. Kemudian terkait yang hibah PTM itu Bapak, kemarin kan sudah kita diminta sama Prodi untuk membuat minimal 2 judul sama saran atau rekomendasi 3 untuk dosen pembimbingnya. Jadi di situ Tiang sudah masukkan 2 judul, terus dosen pembimbingnya Tiang masukkan Bapak, terus Pak Kosim sama Ibu Satuti. Oke, terima kasih. Kita tunggu nanti hasil rapat di Prodi seperti apa, karena pengusulan hibah itu kan bersama dosen pembimbingnya masing-masing. Mudah-mudahan susunannya sesuai yang direncanakan, jadi kalaupun berubah, nanti bersama siapa saja, semua informasi, bahan-bahan yang dapat dimanfaatkan untuk belajar dari diskusi kita di payung riset sebelumnya, itu bisa digunakan untuk menyelesaikan proposal itu. Oke, terima kasih. Lin, bisa dengar suara kami? Ya, Bapak. Sudah sampai mana, Linda, skripsinya? Bapak, untuk untuk soal-soal pemecahan masalah itu masih bingung, Pak, karena kan Bapak bilang dalam satu soal itu bisa 3 indikator atau semuanya kan, Pak. Jadinya masih bingung sih dalam hal itu, Pak. Oke, nanti pas sesi kita diskusi offline kita bahas ya, supaya langsung kita lihat soalnya, kemudian bisa Linda siapkan soal dan rubrik jawaban supaya ada gambaran yang akan disertakan itu seperti apa. Bagi yang sedang ada kuliah lain, tidak masalah untuk
fokus dengan kuliahnya, boleh meninggalkan sesi kita. Jadi kalau misalkan ingin tetap menyimak juga tidak masalah. Ini kita dokumentasikan, nanti pada waktunya kita unggah di grup sehingga teman-teman bisa melihat. Kami ingin dapat informasi di penilaian proses dari Vika tadi, itu proses untuk kedua proyek 1 dan 2 sudah selesai atau belum ya? Sudah Pak, udah untuk poster dan video. Prosesnya kan Pak? Ya, prosesnya. Iya. Kita kan belum sampai tahap menilai produk untuk video dan poster ya, atau penilaian posternya sudah belum? Untuk produknya belum Pak, dua-duanya. Oke. Itu yang kita rencanakan di sesi offline. Nanti produknya kita beri akses semua tim penilai, karena kemarin rekomendasi dari tim penilainya itu kalau bisa bukan Bapak ya. Jadi kalau bisa bukan Bapak sebagai tim pengajar, jadi harus ada tim lain yang menilai. Nah nanti supaya kita punya catatan, jadi siapa misalkan yang punya pekerjaan, Zikri yang punya video, nanti kita akan menilai dengan rubrik penilaian. Jadi Zikri itu pada video indikator A skornya berapa, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kalau misalkan ada 6 indikator atau 7 indikator menilai produk, maka setiap orang itu ada nilainya 7 item. Nanti baru ada nilai rata-rata untuk keseluruhan. Nah, kita sudah buatkan rubrik untuk menilai produk. Kita kemarin sepakat rubriknya sampai 10, 1 sampai 10, supaya lebih mudah ketika dikonversi menjadi skor, tidak terlalu banyak skor yang hilang. Jadi contohnya gini, kalau kita buat rubriknya cuma 5, 1, 2, 3, 4, 5, seperti sebelumnya, kalau misalnya kita beri nilai 4, berarti kalau dibuat dalam 100 itu 80 nilai itu. 80, padahal mungkin saja nilainya 90 kan? Mungkin saja 90, tapi karena pilihannya sampai 5 saja, 1, 2, 3, 4, 5, ada pilihan-pilihan yang mungkin tidak terlalu detail penjelasannya, seperti dulu pola ketika IPK itu hanya nilai-nilai itu hanya ada A, B, C, D, E, tidak ada nilai-nilai yang lain. Kalau dengan pola yang sekarang kan ketika ada B+, ada C+, jadi sebarannya bisa lebih banyak. Ya, dulu waktu di ITB malah kami di luar nilai A itu ada A-, ada B+, ada B, ada C+, ada C, ada C- gitu. Jadi saya ingat dulu nilai saya pada salah satu kuliah itu ada yang A-. Jadi dia tidak bisa dapat A, tapi di atas B+, ya lumayan lah. Jadi kemarin dengan pertimbangan itu kita buat sebaran nilainya itu dalam 10 indikator, 1, 2, 3, sampai 10, sehingga nanti bisa lebih bagus rubriknya. Kalau dia 8 ya 8. Mungkin lebih dari 8, mungkin di 9, sehingga peluangnya kan kita bisa dapat. Nah, nanti kita diskusikan rubriknya setiap item, ketika nanti menilai poster, ketika kita menilai video, ketika nanti kita menilai game, ketika kita nanti menilai website, dan teman-teman nanti kami mohon juga ikut terlibat, membantu sekaligus belajar untuk keperluan menggunakan pola yang sama ketika menilai tugas-tugas siswa dalam penelitian tesis maupun skripsi. Polanya nanti bisa diikuti serupa itu sehingga tidak terlalu merepotkan atau belajar betul-betul dari nol, bisa mengikuti contoh-contoh yang diberikan.
Kira-kira dalam estimasi Vika, kalau kita menilai secara offline, itu kita bisa tuntaskan dalam 1 hari itu, kira-kira? Kalau penilaiannya dibagi-bagi, Pak, kemungkinan bisa. Kalau per orang beberapa Ya, mahasiswa gitu, kemungkinan bisa sih. oke. Nanti kita bisa sepakati, itu kan kebetulan ada 3 kelas, nanti kita bagi. Tapi yang paling awal kita samakan dulu persepsi kita terkait apa yang dinilai, bagaimana menilai, supaya tidak ada yang terlalu berbeda sendiri. Nanti kalau tidak sama, nanti ada yang terlalu untung mungkin, kalau pas ketemu yang menilainya sangat royal dengan angka-angka ya. Kalau pas yang ketemu agak-agak strength, sangat ketat dengan angka-angka, lewat-lewat sedikit malah dibulatkan ke bawah itu nanti. Nah, ini juga perlu kita sepakati sehingga nanti tidak ada mahasiswa kita yang dirugikan. Pola yang sama nanti kita gunakan untuk proyek-proyek 2 yang lain yang ke depan. Jadi kita bisa gunakan sesi hari Sabtu ini, insya Allah nanti tempatnya kita pilih. Tapi sepertinya yang paling mungkin kalau misalkan di dalam wilayah kampus, kita bisa gunakan ruangan yang ada mejanya, seperti di ruang A301 ya, A301 atau di 302 yang ada meja tempat biasa mahasiswa S2 kuliah, itu bisa kita gunakan untuk diskusi. Nanti kita informasikan terkait ruangan itu ke pihak pengelola, ke teman-teman pegawai atau admin yang ngurus ruangan. Sekaligus nanti setelah fix jumlahnya, kita kan harus pesan konsumsi juga untuk keperluan itu, sehingga nanti bisa tidak perlu keluar-keluar lagi pas kita mau makan, jamnya makan, sholat, kita sholat. Jadi kalau ada yang tidak sholat, disolatin. Jadi supaya tuntas di hari itu, progresnya ada, luarannya ada. Nah, berikutnya untuk keperluan laporan, ada mulai mencicil, sambil mulai ditelusuri kira-kira data yang ada, kita akan arahkan ke jurnal mana, mulai dicek-cek tujuannya. Kemudian adik-adik yang sedang mulai mengambil data, bisa merencanakan dari awal, bisa membuat paper review misalnya, artikel review terkait literatur review pada tema skripsi atau tesisnya masing-masing, sehingga nanti bisa jadi publikasi awal yang bisa dijadikan bukti bahwa ada tahap literatur review sudah dilakukan dan hasilnya dipublikasikan dalam artikel ilmiah itu. Kemudian hal-hal lain nanti kita diskusikan kalau ada yang ditanyakan. Vika, ada ingin disampaikan lagi, Vik? Tolong dipastikan disiapkan waktu, mudah-mudahan kita sehat semua. Hari Sabtu kita jumpa, 1 November. Ada tambahan dari Vika, Nada, atau yang lain? Mungkin ini saya membantu Nada, Pak, terkait ajuan PTM yang baru untuk Nada. Itu berarti judulnya itu serupa sama judul PTM sebelumnya, cuman diganti implementasinya aja gitu, Pak. Ini kan karena PTM itu harus bagian dari tesis, tidak boleh beda. Jadi nanti variabelnya sama, kemudian kita boleh implementasi. Kalau lalu kita ambil di SMP, berikutnya mungkin rencana penelitiannya bisa diubah ke sekolah yang lain,
ke sekolah yang lain atau ke jenjang yang berbeda. Karena judulnya kan umum itu, tidak kita sebut juga dia di SMP atau di SMA. Jadi nanti kita bisa gunakan tadi yang saran dari Vika, opsi itu bisa dipakai seperti modifikasi judul fundamental kita sebelumnya, jadi penelitian terapan, kita pertahankan beberapa variabel dan kita ubah 1-2 variabel lain atau pasangan kata untuk memperkuat variabel itu. Berarti model pembelajarannya dia harus tetap pakai PBL itu Pak, sesuai tesisnya. Ya, harus pakai itu, tetap multimodalnya ikut, tidak boleh dipisahkan. Karena sudah dikunci kan judul tesis dan ada bukti sudah di SK-kan, tesisnya sudah di SK-kan, yang kemarin kami usul direvisi karena ada kesalahan sebelumnya pada judul tesis nada, dan itu nanti tolong bantu kami ingatkan kalau masih lupa di Masival nanti judul tesis sempat kita usulkan perubahan seperti judul yang sudah benar, karena di SK yang sudah terbit sebelumnya itu adalah judul tesis yang sudah diubah ya, itu judul tesis yang diusul pertama kali judulnya, dan ternyata dalam perkembangannya kan kita ubah judul itu, tidak judul itu lagi sekarang. Jadi nada sambil menyiapkan PTM yang baru, nanti Vika akan bergabung tidak lagi di PTM karena sudah magister. Nanti Vika secara langsung akan bergabung menjadi tim riset di skim usulan kita yang baru, di terapan yang baru, bersama tim lain. Apa timnya akan sama atau berubah, nanti kita akan diskusi dengan tim di Prodi supaya sama-sama oke dengan keputusan itu. Seperti itu, Fik. Ada tambahan lagi? Saya ingin bertanya, Bapak. Oke, silakan. Bapak terkait kemarin kan untuk PTM yang kemarin itu pakai 10 tahap pengembangan. Nah, kalau untuk yang usulan ini harus pakai yang sama atau bisa diubah mungkin pakai 4D atau bagaimana Bapak? Atau harus tetap pakai yang block angle itu yang 10 tahap? Kalau mau pakai yang 10 juga boleh, kalau mau diubah ke EDI misalnya juga diizinkan. Jadi boleh pakai EDI yang 5 langkah, mau pakai 4D yang 4, ada define, design, develop, disseminate. Kalau misalnya mungkin ingin diubah, Bapak sarankan ikut EDI saja atau pertahankan yang 10 langkah yang sudah ada. Jadi pilihannya itu. Oke ya? Baik. Oke, makasih Bapak. Oke. Terima kasih Vika. Sally ada tambahan? Ada Bapak mau bimbingan terkait proposal. Oke, silakan. Baik Bapak, untuk proposal skripsi saya sudah saya kerjakan, perangkatnya juga sudah semua. Kemarin rencananya mau konsul ke Bapak, tapi Bapak ada acara. Dan kebetulan kemarin ketemu sama Kapika sama Kanada, dan Kapika sama Kanada sudah lihat-lihat proposal saya. Nah, ada beberapa yang perlu saya revisi. Yang pertama itu karena materi saya yang saya ambil itu Bapak fluida statis. Fluida statis itu terdiri dari 5 submateri, tapi saya hanya mengambil 3, yaitu tekanan hidrostatis, hukum Pascal, dan hukum Archimedes. Nah, disaranin untuk menambahkan submateri itu di batasan masalah. Terus kemarin dikoreksi untuk memperbaiki daftar pustakanya. Kemudian Bapak ada yang perlu saya tanyakan untuk soal yang pemahaman konsep, apakah boleh saya memakai 18 soal pilihan ganda? Kenapa saya mengambil 18 soal pilihan ganda ini? Kemarin disaranin sama Kanada 3 soal itu mengukur satu indikatornya, misalnya C1 3 soal, C2 3 soal, sehingga total semua soal untuk indikator pemahaman konsep itu Bapak ada 18 soal. Apakah saya harus pakai 18 soal ini atau saya menggenapkan menjadi 20 soal Bapak? Maaf Bapak, sedang ribut.
Oke, terima kasih Sally. Kalau misalkan jumlah soalnya yang tidak boleh itu kan kita tidak boleh buat satu soal untuk satu submateri. Jadi apalagi pilihan ganda Anda boleh pakai 1, 2 pun tidak direkomendasikan. 3 adalah jumlah minimal. Jadi kalau misalkan ini kan posisinya kita belum tahu nanti soal itu akan bisa terpakai terus apa tidak setelah diuji coba empiris kan bisa ada yang terpakai, bisa juga ada yang gugur. Mungkin ada yang valid, tidak valid, mungkin daya bedanya tidak bagus, atau mungkin tingkat kesukarannya terlalu tinggi atau terlalu rendah, sehingga tidak cocok dengan karakteristik peserta didik tempat penelitian itu berlangsung, sehingga nanti kami sarankan Sally bisa mempertimbangkan dari awal, menyiapkan jumlah item yang lebih memadai. Mungkin dia kalau ambil 3-3 disiapkan mungkin sekitar 5. Kalau misalkan dengan 6 kan berarti ada 30 item. Bisa disiapkan 30, nanti kalau misalkan pun ada yang gugur ketika uji coba, ditolak misalnya atau harus diganti, Sally sudah punya cadangan soal, jadi tidak perlu pikir lagi buat dari baru. Kemarin terjadi di salah satu teman kita, dia membuat soal terlalu mini ya, terbatas sekali jumlahnya. Ketika diuji coba ternyata beberapanya tidak valid, sehingga dia harus mikir lagi untuk buat soal, melengkapi soal yang kurang. Setelah dibuatkan, mungkin perlu juga diuji coba lagi. Kita juga belum tahu hasilnya nanti seperti apa, dan disiapkan cadangan itu lebih bagus dibanding berangkat dengan jumlah yang pas-pas gitu jumlahnya. Jadi Sally nanti bisa tambahkan sekaligus pikirkan apa pertimbangannya, kenapa ada materi yang diambil sub tertentu, ada yang tidak digunakan sub itu, apa ada hubungannya dengan kurikulum di sekolah tempat penelitian berlangsung atau kurikulum di sekolah menengah sekarang polanya seperti itu diberi alasan, karena tidak boleh kita atas keinginan pribadi, misalnya, oh saya mengambil sub yang ini nggak usah, itu tidak boleh. Jadi pertimbangannya harus ada yang ilmiah ya, ilmiah. Ini karena Zikri misalnya sarankan begitu, udah saya ikut Zikri, tidak boleh begitu. Jadi harus ada pertimbangan, tidak boleh ikut-ikutan teman. Jadi pertimbangannya harus ada. Jadi nanti kita bisa jumpa pas sesi kita offline, sesuai rencana kita di hari Sabtu ada jumpa. Jadi Sally atau yang lain nanti bisa info ke Windy yang punya bahan-bahan cetak yang perlu dikomunikasikan, didiskusikan secara langsung, itu bisa dibawa langsung dokumennya dan kita lihat pada hari kita jumpa ya, hari Sabtu, 2 hari lagi dari sekarang. Terima kasih Sally. Ada yang lain? Izin Bapak, berarti revisi yang kemarin yang bawa lagi besok hari Sabtu. Di mana ditaruh? Di locker ya? Di locker apa di meja Bapak? Di locker Bapak. Oke, nanti diambil aja lagi, kemudian tinggal dibawa biar kita lihat. Kan nanti ketemunya juga di situ, bisa juga diambil pas hari kita jumpa. Siap Bapak. Ada tambahan yang lain? Kalau tidak ada, kita bisa cukupkan sesi kita. Jadi tadi misinya sebenarnya kami ingin dapat informasi dari data-data yang sudah mulai diolah oleh Miss Vika dan Nada, bagaimana progresnya, bagaimana tren-trennya, sambil nanti bisa dibuat kenapa datanya begitu, kenapa begini, kenapa, sambil nyari-nyari kita persiapkan untuk bahan bahasannya, karena itu kan akan kita laporkan di laporan akhir. Jika tidak ada lagi yang ingin disampaikan, kita bisa cukupkan sesi kita. Terima kasih sudah bergabung, teman-teman, adik-adik semuanya. Mudah-mudahan riset kita lancar, sesuai dengan timeline yang sudah kita sepakati, sehingga pada waktunya kita
harus selesai, kita harus selesai tanpa ada kendala-kendala yang berarti. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Setelah sesi ini yang mau tetap di Google Meet silakan. Kami akan izin keluar. Oke, terima kasih. Bapak, Sama-sama, izin Pak. tambahin Bapak di grup Ya, ya, Fik. Pak ya. Izin Oke. menambahkan Bapak ke grup. Oke, Yang terima grup kasih baru itu ya, Bapak. yang grup baru. Ya. Oke, makasih.